Kita minta juga Pak Dr. Edi Supriyadi untuk maju ke depan untuk konfirmasi beberapa hal yang menyangkut kesehatan. Apa ning fakultas kedokteran ki ono satu SKS khusus mempelajari waralaba lara ono to ya. Aning beliau sangat mengerti masalah itu. Jadi sekolah ki janjane meng input ya, outputnya tergantung kepada individu masing-masing. Mas Edat nyuwun sewu maju mriki sareng-sareng. Sudah ya di depan ya, monggo Mas Edat. Oke, masih ada satu lagi yang perlu kita syukuri yang malam ini bisa kita catat. Ya, dan saya kira justru inti pada pertemuan malam ini ya tentang beras yang surplus tadi berkaitan dengan raskin. Jadi saya kira ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi malam ini saya kira harus ada semacam, nggak tahu nih, itu juga bisa menjadi kekuatan untuk Pak Cuk di sana gitu. Saya kira nggak ada kabupaten lain yang berpikir untuk mendesentralisasikan itu. Mungkin juga susah ya karena memang itu udah jadi proyek dari Jakarta seperti itu. Tetapi saya kira ini gagasan yang harus kita dukung bersama. Nah, maka mungkin ini mumpung ada DPR, juga ada teman-teman yang lain yang saya kira nggak mungkin ini Pak Bupati bisa sendirian gitu untuk menggolkan itu gitu. Tapi ini kalau terjadi ini merupakan presiden positif yang luar biasa yang itu akan bisa menjadi inspirasi daerah lain kalau berpikir daerah lain. Tetapi paling tidak ini dimulai di Kulon Progo gitu loh Cak Nun. Maka saya kemarin mengusulkan kepada Mas Sarijo sebaiknya nanti akhir dari pertemuan ini ada semacam tekad atau apa gitu ditandatangani bersama, ada Pak Bupati, ada DPR, ada yang lain-lain disaksikan oleh Cak Nun. Jadi Cak Nun ini jangan gawe nyekseni gitu loh. Nanti harus ditandatangani untuk bahan masuk itu di Jakarta gitu. Kalau boleh ya, ini nanti kita akan berikan kepada teman-teman dari legislatif karena mereka kan partner ya, partner yang juga saling mengontrol, saling tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr, fungsinya itu sebenarnya. Terus nanti kita akan mendengar polisi pertanian pemerintah pusat itu melihat Kulon Progo iki piye. Kalau Pak Juk nanti sudah menjelaskan sikapnya, itu kita anggap sebagai legalitas. Ya, jadi nanti jangan ada yang ganggu-ganggu dari Jakarta, ganggu-ganggu Pak Bupati. Jangan ada sing ora-ora. Karena ini kemandirian ini luar biasa. Dan Pak Juk harus ikut jamin. Awas nek ono macem-macem nang Kulon Progo, duel wae nek ngono carane ya ta. Gitu. Artinya kita harus saling melindungi. Jadi ini harus ada tabung kaca yang kuat agar supaya Kulon Progo benar-benar otonominya terlindungi. Jadi nanti akan saya berikan kepada beliau. Sebelum itu nek kokean kata-kata anu ya diselingi lagu sik ya. Ya Pak ya. Napa ajeng campur sari napa ajeng napa Pak? Bapak? Gini aja, bersyukur dulu aja ya. Bersyukur bareng-bareng sebagaimana biasanya. Mungkin ini kita ulang-ulang di banyak ma'iyahan, tapi kita bersyukur. Tak bagi telu ae kayak biasanya. Pokoknya sing itu pojok tiang yang sini nih ke kanan, ini saya anggap kelompok satu Pak. Kelompok misalnya produknya tadi apa Tok nomor saya? Geblek renteng, umpamanya ya. Setuju nggih geblek renteng nggih? Ini kelompok geblek renteng. Dadi nek sok-sok nggawe parpol ki jenenge aja Demokrat, aja PDIP, aja ning partai sing cetha ning jero atine rakyat. Geblek renteng apa partai bedah warung. Nah apik ta kuwi, cetha ta kuwi? Penggaweane cetha ngono lho. Apa tak gimana tak sing sebelah kanan tak? Geblek renteng. Tengah. Gula semut. Gula semut. Yes. Mriki? Growol nggih. Growol ki apa to ya? Wah jan.
Growol iki saka apa? Saka telo. Oh, growol. Wah, lah jan. Wong Jawa iki ming telo wae dadekke growol, gethuk apa meneh ya ta lah jan. Ora usah melu-melu kowe. Kowe lak seneng kamu kambing, ya. Kiai Kanjenge melu wae badokanmu ya ming tisu. Mas nek ora guyon ngene iki atene kesel banget, ora leren ora entuk guyon. Terus nek sing jenenge urip donya akhirat iki serem terus ngene iki terus piye? Ning swarga dilarang guyon, terus gunane swarga apa? Nek guyon ora ana misuhe iki ora guyon jenenge ayo. Ya angger wis ikhlas satu sama lain nggih. Nggih. Gandeng renteng ya. Geblek renteng. Gula semut growol. Yes. Kalau ada aliran-aliran yang datang ke sini memecah belah masyarakat dengan kata syirik, kafir, bid'ah dan seterusnya, ingatlah growol. Growol kuwi dudu wae Gusti Allah. Sing gawe growol kuwi menungso, sing Gusti Allah gawe kuwi telo, ya ra? Gusti Allah gawe telo, ketemu akale menungso dadi growol. Dadi biasane ustad-ustad teko iki nggawa growol. Kowe ngerti ya kuwi dudu telo. Kowe kudu berpedoman sing saka Gusti Allah kuwi telo. Entuk mangan growol ning rasa ngafirke sing mangan gethuk. Cetha nggih? Rasa ngafir, rasa bid'ahke sing mangan keripik apa meneh liyane? Geblek. Kok elek kabeh to jenenge iki? Growol geblek alah jan. Wong Jawa ki gawe jeneng we kok ya lah jan. Alhamdulillah growol malam hari ini kita dapat ilmu growol. Dadi nek ana aliran apa wae ning growol to kuwi. Aku keripik lho, kowe rasa macam-macam lho ya. Growol-growolo ning aku keripik rasa uwel satu sama lain. Growol-growolo keripik-keripik Lah ngono to? Sing penting padha-padha telo. Lah ngoten to? Jelas nggih? Aja njur rumangsamu growol kuwi telo. Niki masalahnya masyarakat itu menyangka growol adalah telo. Muhammadiyah ki dudu agama, MTI dudu agama, LDI dudu agama, NU dudu agama. Kuwi mung growol karo gethuk karo keripik, gitu. Telone apa jenenge? Islam. Lah padha-padha Islam. Syiah Sunni kuwi ya meng growol aja njur nesu-nesu to kowe iki wah jan. Padha-padha growole wae kok ya. Itu lho, aktor aku wis konfirmasi karo Kanjeng Nabi, aku wis matur. Wis sowan Kanjeng Nabi kula niki radi bingung. Nek kula teng daerah Muhammadiyah kula dicurigai cak nuni jane NU to wong sering selawatan. Ning nek nggone NU jane njur ajane canu ke selawatan ning janjane ke latar belakangnya Masumi Muhammadiyah kae. Ngono. Dadi aku bingung kaya Kanjeng Nabi kula pun dawuhi saene kula mlebet NU napa Muhammadiyah. Saene kula mlebet Sunni napa Syiah. Njur Kanjeng Nabi malah melorok ngene iki. Apa nun? Kula niki saene Muhammadiyah napa NU? Apa to NU kuwi? Ngono malah takon iki. Bol Nabi semono kae iki ra ono sing ngerti NU. Ora ono sing ngerti Muhammadiyah lagi kene ngopo lho dadak kerengan-kerengan sing ora-ora. Kadhe ora ngerti kae. Kanjeng Nabi kira NU ora Muhammadiyah ra Syiah ra Sunni. Jadi aku ndukung NU, ndukung Muhammadiyah, ndukung apa ae angger menuju Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Kawi kabeh ming dalan kok. Dadi kowe mangan growol, jan telo ki apik tenan. Ngono ta? Puncak kesadarannya, telo ya apik tenan. Mangan gedhuk, telo ki apik tenan. Lah ngono ta? Nah itu, sekarang tolong masyarakat dikasih tahu dan Kulon Progo tidak boleh ada orang terpecah belah. Masjidnya dewe-dewe, rentuk. Masjid untuk semua orang. Gitu ya. Yo saiki alah lali meneh. Geblek renteng nadane sak pira? Alhamdulillah. Diterokke geblek renteng. Wus langsung top lulus. Saiki growol. Ada jan utekku iki jan. Ora apal-apal aku iki. Gula semut.
wa syukru lillah. Sedaya ngantos wingking niki lak do anu kabeh to niki gula semut to. Wa syukru lillah. Nyun sewu. Growol. Aska sholati wa salami li rasulillah. Kok guyu? Mergo dawa dhewe. Aku urip ora sing ora dawa cendake. Sing penting ki maine piye ora. Panjang pendek itu takdir, yang penting itu teknologine piye kan ngono kuwi. Akono ya iso kok aska sholati wa salami li rasulillah. Ojo ngenyek to, aku diguyu nih kalian iki wae, iki ahlul growol ya. Mulai cobi Ojo menilai sesuatu berdasarkan bantere. Anak gue can gali yo. Ya mesti banter, aku no priayi yo. Kok jaluk banter piye? Mosok ana kapolsek aska ya nek kowe. Nek kapolsek yo aska ngono. Kamu gali preman ayo cangkeme kaya ngono, cocoke ning kernet kuwi ya. Nek kono ki priagung kowe iki ya, ngomongnya kudu halus, harus menahan diri ora kaya kowe. Uga ngenyak ket manggon kono muni mriki ngenyak Pak Mukit cegat ning dalan niku. Tak walik jajal awas ya. Ayo. Iki kabeh iki mung geguyon, kabeh iki apik, kabeh iki lulus dengan ekspresinya masing-masing ya toh. Nek wong nyek-nyekan kuwi kan tanda kemesraan ya toh. Ning nek gali ya tetep gali, priayi tetep priayi. Coba saiki alhamdulillah was alhamdulillah assalatu wassalamu Ki jane sing muni ya 4 atau 5 ngono ya. Liyane ping terus ora ketara. Tapi itulah indahnya berjamaah. Makanya kita selalu kudu ngaji bareng. Oke, sekarang semuanya bersama-sama. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah. Allah ala al-muallim
Sarang-sarang ya Rasulillah. Oke, saya akan berikan kepada teman-teman dari Dewan. Kemudian nanti kita puncai legalitas moral atau bahkan juga prinsip aturannya dari kantor ketahanan pangan. Tapi nyambung, supaya nanti nyambung dan dijawab sekalian usulan mengenai apa tadi Mas, MOU tadi. Jadi Pak Bupati, saya kira wacana kita adalah konstitusi tertua yang tertulis dalam sejarah dunia itu bukan Magna Carta atau Declaration of Independence, melainkan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu terdiri dari 47 pasal, dipandu penciptaannya oleh Rasulullah, tapi kaum intelektual tidak ikut bikin undang-undang. Yang bikin adalah rakyat langsung dengan dialektika selama 6 tahun lebih. Kemudian jadilah Piagam Madinah, artinya ada perjanjian-perjanjian antar masyarakat mengenai pangan, mengenai tata ruang, mengenai tata kelola, segala macam. Itu pertama. Yang kedua, saya tanya sekarang, kalau kita ngomong ini Indonesia masih punya kelemahan yang membuat kita tidak maju-maju kecuali dilakukan secara lokal. Kalau secara nasional kita tidak akan sembuh-sembuh karena masih ada kekurang tepatan atau patrap konstitusi kenegaraan kita masih mengandung kelemahan-kelemahan mendasar. Misalnya tidak dibedakan antara negara dengan pemerintah, tidak dibedakan antara kas negara dengan kas pemerintah, tidak dibedakan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Jadi konstitusi kita masih harus dibenahi. Sekarang saya nggak usah ngomong nasional, saya tarik garis ke Kulon Progo. Misalnya kalimat madep mantep pangane dewe. Ini statusnya, ini idenya Pak Bupati atau keputusan Pemda Kulon Progo atau memang pikirannya rakyat sekulon Progo? Pikirannya rakyat. Berarti siapapun saja bupatinya besok-besok tidak boleh melanggar
madhep mantep pangane. Nah, jadi ada keputusan yang levelnya bermacam, ada keputusan pemerintah. Boleh bupati, boleh menteri, boleh presiden. Kalau dia sudah menemukan kebenaran komprehensif, maka dia dilegalisir menjadi keputusan negara. Itulah perlunya ada Dewan Negara atau MPR sebenarnya. Jadi misalnya Diknas punya keputusan kurikulum yang dirasakan wis bener, wis lumayan apik, diputuskan dia bukan hanya keputusan menteri, dia sudah punya nilai sebagai keputusan negara, sehingga menteri siapapun sesudahnya tidak boleh seenaknya merubah-rubah keputusan itu. Jadi itu bedanya pemerintah sama negara. Nah sekarang kan yang terjadi hanya ada keputusan pemerintah yang dianggap keputusan negara, padahal pemerintah boleh merubah kapan saja. Nah sekarang Bapak sekalian, kita sebut MOU adalah, atau piagam tadi adalah madhep mantep pangane dhewe. Ini katakanlah ini merupakan salah satu prinsip dasar dari piagam Kulon Progo yang disepakati oleh semua rakyat dan semua pihak di dalam tata kehidupan Kulon Progo, sehingga siapapun bupatinya besok-besok dia tidak boleh keluar dari rel madhep mantep pangane dhewe. Bahkan kalau perlu semua tembok-tembok, monumen-monumen apa saja di Kulon Progo itu penuh dengan aji-aji Kulon Progo sing unine madhep mantep pangane dhewe. Ini menyangkut martabat, bukan hanya prinsip dan policy. Nah, ini yang ingin saya landaskan kepada teman-teman Dewan dan mungkin Pak Juk dari kantor ketahanan pangan. Kalau ini dijadikan piagam rakyat Kulon Progo, terserah bupati besok-besok. Kalau dia memang akan melanggar hatinya rakyat dan pikirannya rakyat Kulon Progo, maka dia akan menanggung akibatnya. Jadi ini bukan urusannya Pak Bupati sekarang, ini pancen wong sak Kulon Progo ngene iki lho Pak, maksud saya itu, dan itu harus dilegalisir secara sejarah. Maka saya berikan pertama kepada teman-teman Dewan, monggo diwakili oleh siapa, nyun sewu. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, malam hari ini yang sangat membahagiakan, terutama dengan kehadiran Cak Nun, menggugah kita, inspirasi kita untuk menyadari bahwa kita memang betul-betul tadi diingatkan masalah kedaulatan pangan, masalah yang paling prinsip itu ternyata masih tergadaikan. Kalau boleh saya mengatakan, saya memang sedih sampai saat ini karena Indonesia yang negara agraris, negara yang penduduknya mayoritas petani, bahkan mohon maaf yang presidennya dari pertanian. Tetapi masalah pertanian ini belum mempunyai tempat yang sangat baik untuk bagaimana mensejahterakan petani. Pada malam hari ini dimulai dari Kulon Progo. Kita tidak usah gedap ya se-Indonesia, tetapi kita yakin bahwa dari Kulon Progo ini bisa mengindonesia tentang kedaulatan pangan dengan madhep mantep pangane dewi. Saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Cak Nun bahwa kesepakatan ini bukan lahiriah semata, tetapi ini kesepakatan yang lahir antara rakyat bersama dengan pimpinan Manunggaling Kawula Gusti di Kulon Progo saat ini dengan berikrar bersepakat bahwa kita akan membangun Kulon Progo dimulai dengan masalah kedaulatan pangan. Tentunya kami dari perwakilan wakil dari bapak-bapak yang di DPRD, kebetulan saya di Dewan Provinsi, nanti bersama-sama dengan Dewan di Kabupaten Kulon Progo, kita akan saekop kapti untuk bersama-sama dengan Pak Asto bersama masyarakat Kulon Progo untuk membackup program madhep mantep pangane dewe, desentralisasi raskin. Sekian, terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Bupati, Pak Juk, saya mohon dengan sangat menanggapi ini supaya kita halalan toyiban di depan Jakarta juga gitu lah. Engko nek orang engko ndak Pak Bupati dirasan-rasani karo wong Departemen Pertanian, aku sing nesu kok Pak. Malah tak nggodoan gua suwe ra wong ya kuwi. Guyon Pak, ya monggo Pak Juk, monggo Pak Juk. Terima kasih Cak Adun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya mungkin mulai dari sejak era desentralisasi memang kami sepakat untuk itu, sepakat untuk mendukung desentralisasi. Tentu saja di dalam pelaksanaan ini ada prosesnya. Saya kemarin kebetulan ditugasi untuk memanitiai, jadi panitia tentang ketahanan pangan di APEC, Cak Nun. Kita memerlukan lebih dari 6 bulan untuk negosiasi bahwa ketahanan pangan ini memang perlu. Mulai dari Vladivostok tahun lalu saya kebetulan datang. Lalu kemarin di Jakarta kita selesaikan masalah-masalah yang menjadi ganjalan di Vladivostok. Biasalah orang kuat saling bertempur, kalau kita nggak hati-hati di tengah tinggal diinjak-injak kan gitu. Jadi saya mencoba supaya kita nggak diinjak-injak, kita selesaikan semuanya masalah-masalah yang kita pulang dari Vladivostok akhir tahun 2012. Itu saya sempat didatangi oleh teman-teman dari Amerika untuk memuluskan idenya. Habis itu teman-teman dari Jepang juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya mereka sama-sama mengatakan kepada kami bahwa mereka ingin dua-duanya jadi ketua. Agak bingung juga kalau dua-duanya jadi ketua kan. Akhirnya saya putuskan kita buat aturan deh sama-sama kan. Di Jakarta saya buat aturan. Kalau ada satu orang atau lebih ingin jadi ketua, dua-duanya jadi ketua, saya bilang kan. Namanya bahasa Inggris ada co-chairs. Jadi ketua bersama. Mereka semua setuju. Karena yang jadi ketua akhirnya ada Jepang, ada Amerika, ada Rusia. Itu yang mereka pandang penting untuk mereka menjadi ketuanya. Nah, sama dengan itu yang mantep tadi, saya pikir ada prosesnya. Kita sudah mulai ini sebenarnya ketika desentralisasi proses ini. Mungkin tidak berjalan terlalu mulus karena banyak hambatan, tetapi Pak Bupati tahun ini atau tahun depan saya lupa pasnya, pasti ada pertemuan para bupati. Itu sebenarnya menurut kita zaman waktu saya memulai itu tahun 2000-an saya kira, kita memulai ada bupati kumpul lalu memutuskan sendiri apa yang akan menjadi fokus di dalam ketahanan pangan masing-masing, karena saya tahu persis bahwa Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke sana beda semuanya. Enggak semuanya makan beras. Kalau ada di NTT makan jagung ya monggo, jagung itu sama lah. Tadi ada telo, ada geduk, sini ada beras, ada jagung, kira-kira gitu bedanya. Lalu Irian ada Maluku, Papua, ada yang masih makan sagu ya monggo. Nah kami memang akhir-akhir ini sudah menyusun. Sebenarnya kalau ada bupati atau kabupaten yang lain seperti ini, sebenarnya saya senang sekali. Karena menurut kami inilah salah satu tanda mungkin menjadi Indonesia yang kita inginkan sebenarnya. Tidak semuanya harus datang dari Jakarta, karena Jakarta dengan keadaan yang seperti ini mestinya dia hanya administrator saja untuk semua kegiatan yang ada di masing-masing daerah. Jakarta harus mampu menghidupkan apa-apa yang ada di daerah. Itu pernah kita lakukan misalnya waktu kita mulai dengan pemberian gabah dulu Pak Bupati. Itu idenya dari Surabaya, sebenarnya dari Jawa Timur. Lalu kita pakai yang bagus-bagus menjadi nasional. Termasuk nantinya kalau mantep yang ada raskin daerah, meskipun sebenarnya bukan di tempat kami raskin itu. Raskin itu sudah benar tadi kalau nggak salah mengundang Kesra, karena kami juga menyusun setahun terakhir ini, saya lupa tahun lalu atau tahun lalu seingat saya. Tahun lalu kita menyusun tidak hanya raskin, tapi karena saya katakan tadi di Indonesia ini makanya beda-beda, kita menyebutnya pangan. Untuk mengakomodasi orang yang makan beras, orang yang makan sagu, orang yang makan apapun. Karena kemarin kebetulan saya baru seminggu yang lalu pulang dari Tokyo, seperti yang dikatakan Cak Nun. Saya tanya Cak Nun pada orang Jepang. Jepang itu bahasa Jepangnya beras apa? Padi apa dan seterusnya. Saya kasih tahu kalau di Jawa ada 4 saya bilang kan. Mulai tadi dari pari, beras, gabah, seko saya bilang kan. Di Jepang cuma ada ya 1 katanya. Kalau bahasa Inggrisnya ya rice tadi katanya. Beda itulah saya bilang Jepang dan antara orang Jepang sama orang Jawa saya bilang kan. Ini saya sudah konfirmasi ke orang Jepang kemarin. Baru minggu lalu saya datang dari Tokyo ya, untuk kembali untuk
untuk menyusun yang saya katakan selama setahun ini saya memang memanitiai APEC untuk yang urusan ketahanan pangan. Alhamdulillah sudah selesai dan negosiasi sudah berjalan sangat lancar lah. Saya di Jakarta tugasnya adalah membantu untuk yang tadi dikatakan Cak Nun, yang supaya orang-orang yang kuat-kuat dari segi yang lain tidak mampu menguasai kita semuanya. Itu tugas saya di Jakarta karena gelombang di luar sana sangat cukup kencang sekali itu. APEC gelombangnya sama. Saya bulan Maret sempat diminta untuk ikut rombongannya Wamen ke Myanmar. Itu pertemuannya para usahawan besar semuanya. Ada 1.000 perusahaan besar-besar di dunia yang tergabung di dalam apa yang namanya World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Dan itu salah satu jargonnya kalau di sini mantep, di sana adalah partnership. Di dunia lain juga sekarang partnership menjadi magic word, kata-kata magicnya mereka. Partnership itu kemitraan bahasa kita. Kemarin saya masukkan di dalam APEC misalnya kemitraan harus mampu mendukung kemandiriannya para petani. Itu hanya usaha kita supaya tidak semua orang dengan alasan partnership tadi lalu semena-mena kepada kita semuanya. Jadi mestinya madep mantep pangane dhewe kuwi ora mung Kulon Progo, kudune sak Indonesia. Nah saiki iki lokomotife sak Indonesia iki Kulon Progo. Gurune wong sak Indonesia iki Kulon Progo. Anda harus bangga, satu. Kuwi tenanan. Nomor loro, alhamdulillah Kulon Progo ora duwe minyak, ora duwe uranium, ora duwe tambang sing larang-larang kae. Ya, alhamdulillah Pak Bupati tadi bilang wis banyu kowe wis cukup uripmu, wis sugih kowe, banyu tok wae. Sebab nanti teman-teman sekalian, Anda punya uranium kayak Sulawesi Barat yang barusan kemarin saya datangi. Itu nanti kalau sudah digali, itu nanti rakyat Sulbar hanya dapat 3%. 3%. Tadi kuwi dudu wekmu nek meng 3% kuwi. Gitu. Itu karena policy nasionalnya seperti itu, undang-undangnya seperti itu. Nomor 3, seprono seprene ning Indonesia iki janjane ke zaman minimum ke zaman Hayam Wuruk karo Gajah Mada iki, bentuk kenegaraan kita itu bukan kesatuan tapi persemakmuran. Boleh secara politik disebut persatuan, tapi secara ekonomi dan budaya dia persemakmuran. Artinya zaman Mojopahit kayak kuoso, Gajah Mada ki ming perdana menteri, dia kepala pemerintahan. Nek kepala negarane Hayam Wuruk, dan mereka tidak minta upeti dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mojopahit hanya koordinator dari persemakmuran Nusantara. Jadi nek saiki lak setor kowe. 97% bahkan setor dari tambang-tambang. Aku negara kesatuan ini efeknya malah kue kudu malah setor nang pusat iki. Iku negara kesatuan ning aku ora njur ngongkon Indonesia dadi ngerubah orang negara kesatuan, itu kan soal perjanjian politik aja, tapi praktek kesejahteraannya mestinya negara persemakmuran. Maka Sunan Kalijogo menegaskan sejak beliau membikinkan Prabu Brawijaya Prabu Jawa kelima supaya anak-anaknya memimpin daerah-daerah tanah perdikan senusantara yang bergelar Ki Gede dan Ki Ageng. Yang misalnya Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Jatinom, Ki Ageng Kulon Progo, Ki Ageng Purworejo, Ki Ageng Gunung Kidul, sampai Denpasar, sampai Sulawesi, sampai Ternate, mereka tidak punya kewajiban untuk setor ke Mojopahit. Ini hanya bareng-bareng persemakmuran. Jadi masing-masing menumbuhkan dirinya sendiri. Nah, Kulon Progo sudah mempraktekkan itu. Dan saya minta dengan sangat pemerintah pusat jangan ganggu-ganggu Kulon Progo. Itu loh. Karena Kulon Progo ini lokomotif dari pemerintahan yang benar, yang berlaku seharusnya untuk seluruh Indonesia. Jadi beliau ini sekarang adalah Gajah Madanya, nah Hayam Wuruknya ya kabeh rakyat yang diwakili oleh teman-teman dari DPR, yang begitu. Rakyat itu yang memiliki saham, terus diwakili oleh para komisaris, yaitu orang DPR. Nah, ibarat perusahaan ngono kuwi. Beliau ini tidak ikut memiliki Kulon Progo, beliau
digaji oleh rakyat, berkewajiban untuk mengolah semua potensi rakyat itu agar balik menjadi kesejahteraan semua rakyat. Itulah kerjanya Raden Mahapatih Gajah Mada, kan begitu. Jadi ini serius sekali Pak Juk. Makanya saya minta konfirmasi Pak Juk bahwa seharusnya pemerintah pusat ya berlaku seperti di sini. Gitu loh. Seneng ya nganti saiki saya kaya ngene iki wis ora apa-apa lah, sabarlah, muga-muga muga-mugane urung tak cethake wis diamini ya. Jadi sing berlaku ya sing ning jero atine dhewe-dhewe kae kan gitu. Monggo arepi ya. Sekarang saya mohon karena waktu kita tinggal sedikit, saya mohon Mas Harijo, kemudian Mas Edot memberi pernyataan, kemudian nanti kita akan angkat tangan bersama-sama bergandengan untuk madep mantep pangane dhewe sebagai MOU atau piagam harga diri ajinya seluruh rakyat Kulon Progo. Tepuk tangan untuk Kulon Progo. Terakhir sekali, sebelum kita nanti memuncaki acara dengan nyanyi bersama, dengan doa bersama, Pak Edot ini pernah saya minta untuk memberikan hadiah di wilayah jejaring Maiyah yang kita sebut ijazah Maiyah. Beliau seorang dokter dan beliau punya pendapat. Nek dukun, tabib, penyembuh sing dudu dokter iki disebut alternatif. Dadi nek pil dikolgin kuwi sing utama, ning nek kunir beras kencur kuwi dianggap alternatif. Dadi wong Indonesia iki ora ngajeni awake dhewe, kudune beras kencur kuwi sing utama, dikolgin kuwi sing alternatif, dan itu pendapatnya Pak Edot. Artinya, loh, nek pembangunan carane wong Jawa, cara Kulon Progo ya madhep mantep, pangane dhewe ora melu konsep pembangunan saka Amerika, Inggris sak piturute. Berarti awake dhewe ora ngajeni awake dhewe. Jadi malam hari ini insyaallah alhamdulillah saya kaget sekali menemukan bahwa di republik yang sangat menyedihkan ini ternyata ada pertumbuhan harga diri dan aji yang luar biasa, dan itu di daerah yang tidak disangka-sangka, yaitu Kulon Progo. Mas Edot, saya minta 1-2 statement. Terima kasih Cak Nun. Saya diingatkan lagi tentang statement saya di ijazah Maiyah di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Dan perlu masyarakat Kulon Progo ketahui bahwa saya jadi dokter itu juga karena jasa dari Lurah Temon. Pada waktu itu saya nyantrik menjadi seorang koasisten, jadi calon dokter itu di Puskesmas Temon, dan saya nginep di rumahnya Pak Lurah Temon. Tahu nggak Pak Sekdes waktu itu, saya lupa. Jadi kalau saya tidak nyantrik di situ, maka saya tidak akan jadi dokter. Kemudian menggarisbawahi bahwa yang namanya mainstream itu adalah kita. Saya menggabungkan dengan madep mantep pangane dewe. Yang namanya alternatif itu adalah kedokteran barat dalam hal ini. Saya sudah membuktikan krono-rono adoh sekolah tekan Londo, tekan Amerika. Saya ketemu di Belanda dengan Cak Nun. Hanya mau membuktikan bahwa sebenarnya permasalahan kesehatan itu yang bisa ditangani oleh kedokteran barat itu hanya sekuku hitam sini. Yang lainnya nggak ada yang bisa ditangani. Rahasia Allah tentang kesehatan itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Maka saya ingin urun rembuk, mungkin mengingatkan lagi kepada masyarakat di Kulon Progo ini. Satu, ilmu tentang temulawak. Yang kedua, ilmu tentang biji selasih. Temulawak yang sekarang ini banyak di kebun-kebun itu mempunyai manfaat yang sangat besar untuk melindungi liver. Dalam bahasa Inggrisnya adalah hepatoprotektor. Kalau kita campur dengan gula aren, satu gegem ini temulawak, kemudian dengan gula aren secukupnya, diminum pagi, sore, insya Allah yang punya masalah liver, yang mempunyai anak yang tidak nafsu makan, insya Allah akan sembuh.
ilmunya Prof. Hembing, saya ingat betul. Kemudian yang kedua, ilmu biji selasih. Biji selasih itu tahu nggak ibu-ibu? Bapak tahu ya? Bapak mesti ngerti banget nih. Biji selasih itu ternyata mempunyai khasiat, yaitu menyembuhkan sariawan atau panas dalam, apapun namanya, sariawan. Jadi memang sekarang menjadi PR bagi Bapak Ibu semuanya, terutama di Kulon Progo ini, bagaimana cara memformulasikan biji selasih ini supaya menjadi sesuatu yang gampang dioleskan di sekitar itu. Cara yang paling gampang sebenarnya adalah biji selasih itu dikum di air, kemudian airnya diminum. Insya Allah 1 atau 2 hari sariawannya itu akan segera sembuh. Saya kira 2 ilmu ini yang mungkin bisa saya tularkan. Mudah-mudahan ini nyambung dengan mainstream kita di kesehatan, kemudian nyambung dengan madep-mantep pangane dewi. Saya kira itu, Canem. Tepuk tangan untuk Mas Sedot. Jadi madep-madep pangane dewi iki, pangane ya ora mung beras, ora panganane weteng tok, panganane hati, panganane pikiran, panganane apa wae, kan begitu. Termasuk panganane kesehatan. Nek kesehatan ora dikai mangan berarti dhek dadi loro dan seterusnya. Ini kita sudah siap dengan namanya ndak tahu apa, piagam apa monggo saya persilakan. Tetapi puncaknya nanti setelah kita menandatangani, jadi yang menandatangani satu dari Pak Bupati, kemudian dari teman-teman DPR, diwakili siapa, kemudian kalau bisa juga dari unsur-unsur lain, termasuk dari rakyat. Nah, dari rakyat iki ana wong tua siji, ana wong nom siji, ngono kira-kira ya. Wong loro lah gitu, lanang wedok apa lanang karo wedok karo ya ora apa-apa, wanduk ya ora apa-apa. Kita tandani bersama, terus nanti endingnya Pak Bupati akan memberi tafsir tentang lagu yang anak-anak kita semua tahu, yaitu dayo teka. Nanti ada tafsir dari beliau. Beliau ini menyamar jadi dokter, menyamar jadi bupati, aslinya beliau seorang budayawan dan filosof. Gitu ya. Ini ceritane. Oke, saya persilakan dipimpin langsung oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan, istilahnya adalah akad tekad. Akad tekad madep mantep pangane dewe. Dimulai dengan desentralisasi raskin. Saya bacakan dulu. Kami sebagai anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyadari: 1. Hidup layak, sehat, aktif dan produktif sepanjang waktu menjadi hak asasi setiap manusia, dan ini dijamin oleh negara, dan perwujudannya menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. 2. Memerangi kemiskinan, kekurangan pangan dan kelaparan menjadi tugas dan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. 3. Program perlindungan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin melalui Raskin merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan kekurangan pangan yang datang dari pemerintah. Tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan daerah dan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola program Raskin yang tepat nilai, tepat sasaran dan tepat manfaat. Kami telah berefleksi untuk mengefektifkan kemanfaatan, mengendalikan ketidaktepatan sasaran, serta mengoptimalkan potensi-potensi masyarakat dan daerah. Kami menyatakan tekad untuk menjalankan madep mantep pangane dewe, dimulai dengan desentralisasi Raskin yang lebih tepat sasaran, lebih sesuai kebutuhan, lebih menghargai nilai budaya pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menghargai potensi dan kerja keras masyarakat yang selama ini memproduksi pangan. Kami akan menindaklanjuti tekad ini dengan memperbaiki kebijakan, program, dan kegiatan kami masing-masing. Demikian akad tekad kami, semoga
Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi dan melindungi upaya kami semua. Kulon Progo 19 Juli 2013 atas nama seluruh jamaah ngaji bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Demikian tekad akad kita bersama. Untuk itu tadi yang sudah di ngendikake Cak Nun bisa pinarak lenggak pinarak jumeneng di depan sini. Yang pertama Pak Bupati Kulon Progo, yang kedua DPRD DIY, yang ketiga DPRD Kulon Progo, kemudian Pak Cuk, dan kemudian saya ingin mengundang salah dua dari rakyat Kulon Progo. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Mbah Kemi masih ada? Mbah Kemi, kalau gitu diwakili Mbah Mono. Mbah Kemi mana Mbah Kemi? Pinarak depan, kemudian Alwiah. Monggo Mbah, rodo cepet Mbah. Sepatune ditinggal sik. Bentar, Mbak. Ini tanda tangan. Tetap ini terus juga. Tanda tangan yang ngelir. Mbak Alwia. Terima kasih ya, Mbak. Maju. Mohon berkenan Cak Nun untuk menjadi saksi akad ini. Terima kasih. Mari kita berikan applause yang meriah untuk kita semua. Nanti kita akan puncai dengan lagu yang kita cari, kita sepakati supaya khusyuk tapi juga gembira. Tapi sekarang Pak Bupati akan menafsirkan Dayo Teko, karena itu salah satu monumen dari pepelingnya nenek moyang kita mengenai bagaimana mengelola kehidupan ini. Lagu ini rumiyin apa ajeng langsung tafsir Pak Bupati? Dayo Teko ya. Mohon izin sebelum itu ini ada souvenir dari Pak Bupati Kulon Progo untuk Cak Nun dan Bu Novia, kemudian untuk Pak Cuk. Jadi ada khusus disediakan 3 souvenir untuk Cak Nun sekalian dan Pak Cuk. Batik apa mau jenenge? Ini batik geblek renteng. Ya, diambil gambar dulu. Ya, biar kelihatan geblek rentengnya. Nah, gitu. Daya wit
teka gelarno kosong klasane bedah tambalan jadah jadahe mampu makano asu asune mati buangan kali kaline banjir keleno pinggir pinggire santer nyendelno pager pagere ambruk mergo tahu dayoe teko gelarno kosong klasane bedah tambalan jadah jadahe mampu makano asu asune mati buangan kali kaline banjir keleno pinggir pinggire santer nyendelno pager pagere ambruk margo tak tubruk sing tubruk sapa sing tubruk asu wilahing ami gena mastuhu purnama sidhem mastuhu sirantondo kawite saning busana sono siniwun langen wis wilapa estu setantun lampahing Buddha anjinantur tutur katula-tula tulat wengyang kaledeng para madya sinten ta ingkang pinuju lenggah wonten Sitinggil Binaturata rakaya Prabu MH Ainun Najib satria gagah pideksa godhek wok simbar jojo aja juluk Prabu Kyai Mbeling. Jarine nek pun akrab niku oleh ngarapi ngoten nggih. Sing jenenge Sinoroh Wadi niku wadine disorohke ngoten nggih. Dadi satria gagah pideksa sekti Mahambara satu mara satu mati nadyan Ibu Novia mara keplayu. Ora mudeng kuwi, Pak, ora mudeng kuwi, Pak. Nggih. Satria ingkang sekti Mahambara ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gurita nanging nek kecuntik jarum jempleng-jempleng. Madeg wonten ing satinggiling nagari ingkang panjang punjung pasir pamukir loh jinawi panjang wus ngaran Widawa ateges rambute dawa. Ukir ngungkuraken gunung ngadepaken samudra laya. Dayoe teka gelarno kloso klasane bedah tembelen jadah jadahe mambu pakano asu kita ini sering capek ya. Kalau kita lihat rapat, pertemuan, merembuk banyak masalah. Kita sering lupa dengan masalahnya. Kita disindir dengan tembang-tembang yang luar biasa. Kita itu kalau rapat gitu, misalnya rapat merembuk raskin atau rasda, nanti lupa materi yang aslinya itu lupa. Kemudian muncul egonya sendiri-sendiri, nafsunya sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya memecahkan masalah itu sering gampang. Tetapi yang paling sulit itu mengendalikan amarahnya yang ikut rapat itu. Jadi akhirnya dayoe teko, harusnya kita itu ngurus dayo, malah dayo itu ora kurus. Malah sing didiskusikan ki asu. Niki kula ngasu ngacung mriku mboten mergo mriku asu-asu mboten lho. Jadi kita itu sadar loh. Harusnya sadar. Kadang-kadang rapat terus eyel-eyelan. Akhirnya yang didiskusikan cuma kemauan amarahnya sendiri-sendiri, nafsunya sendiri-sendiri. Wah, aku itu untuk apa, padahal yang didiskusikan aslinya adalah masalah utamanya kepentingan rakyat. Tetapi akhirnya melayune ra karu-karuan kemana-mana. Nah itulah disindir dengan tembang dayoe teko. Wong dayoe teko arep durus apa ora, malah lali mengurusi asu. Nah itu. Napa meneh nek lagune tembange MH menika
asune mati diguang nang kali, kaline banjir, guang pinggir isih ngeyel, pinggire napa niku? Santer, isih kudu diguang nang cantelke pager. Nek jaman riyen kak mung tekan kaline banjir, guangan pinggir pun rampung. Iki isih cantelke pager, pagere rusak. Pagere ambruk harus wah, harus ditubruk barang sing nubruk asu. Nah, niku. Nah, itulah kita itu seperti itu. Jadi kita yang asu-asu ini tadi mulai malam ini insya Allah kita itu sadar, kita kembali ke jalan yang benar, kita eling purwaduk sino apa yang kita harus kerjakan di awal. Jangan lupa edayo teko harus kita openi, ojo malah ngopeni asu lah, kira-kira begitu. Dan saya terima kasih sekali malam hari ini sudah ada deklarasi kesepakatan bersama untuk kedaulatan pangan di Kabupaten Kulon Progo, madep mantep pangane dhewe. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela Kulon Progo? Beli Kulon Progo? Matur nuwun. Kita gugur gunung bareng-bareng ngadeg gandengan. Pak Bupati monggo sedaya campur saren wae ra apa-apa, ora kudu selawatan. Pokoke kabeh gugur gunung Allah. Gugur gunung bentuk budaya Jawa untuk silaturahmi dan jamiyah atau jamaah. Monggo Mas Imam kabeh sedaya nyun sewu Bapak. Nyun sewu niki mikrofone jenengan ingkang apal. Yo. Sayur rukun bebarengan ro kancane dilolan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulangake mesti ing kampunge olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris. Sayur rukun bebarengan ro kancane lilolan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulangake mesti ing kampunge olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris.